Terima kasih Anda masih bersama Radio Kanjuruhan FM. Dan mari kita melangkah pada program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra pendengar semuanya. Hari ini hari yang luar biasa di hari Sabtu 11 Desember 2021. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita dialog di program Forum Kanjuruhan. Dan edisi kali ini bersama dengan Kepala Desa Sukolilo Kecamatan Wajak. Ada Bapak Joni AR. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Munir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat sebaliknya. Alhamdulillah baik juga ya. Baik, mitra pendengar semuanya, Desa Sukolilo ini berhasil. Kita bisa flashback sebelumnya bahwa suatu tempat yang dulunya rawa-rawa, tidak produktif, kemudian diolah menjadi sebuah wisata edukatif yang tentunya sudah mulai banyak dikenal oleh masyarakat Kabupaten Malang bernama Gentong Mas. Seperti itulah, ya seperti itu. Agak didekatkan dengan mic Pak. Oke. Iya. Baik. Bisa dijelaskan Pak, histori atau sejarah bagaimana muncul ide bahwa ini harus saya buat wisata lah di sini, tempat inilah cocoknya dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan, bisa disampaikan kepada masyarakat. Siapa tahu nantinya bisa menjadi sebuah inspirasi bagi daerah-daerah lain atau desa-desa lain untuk membuat wisata desa. Monggo. Baik. Memang kondisi Desa Sukolilo Kecamatan Wajak ini sebenarnya potensinya sangat banyak, sangat besar. Sehingga kami pemerintah desa mempunyai ide dan gagasan memang harus menjadi desa wisata sebenarnya Mas Munir. Iya. Dulu memang itu benar, rawa-rawa itu benar. Sehingga kami niat dan beretikat Desa Sukolilo Kecamatan Wajak ini betul-betul menjadi desa wisata dengan didukung dengan potensi-potensinya ada seperti kayak rumput taman, terus penghasilan industri gula merah dan lain sebagainya. Seperti itu Mas Munir. Ya. Sebenarnya apa saja Pak yang ada di sana? Fasilitas apa yang disuguhkan untuk masyarakat yang datang ke Gentong Mas? Yang pertama yang jelas wisata alam. Di situ ada outbound. Outbound itu meliputi jenisnya kayak pelatihan-pelatihan LDK dari sekolah-sekolahan. Terus ada kolam renang, ada taman, dan nanti ke depan itu memang ada wisata yang berbasis desa. Seperti contoh halnya nanti dalam minggu pertama atau minggu kedua di bulan itu kami akan menyajikan suatu hiburan tradisional. Itu tapi itu malam. Malam gitu ya. Baik, melihat sekarang ini yang sudah mulai luar biasa yang datang ya, sudah mulai dikenal oleh masyarakat. Apa Pak manfaatnya bagi masyarakat sekitar Desa Sukolilo? Yang jelas banyak. Yang pertama kita bisa mengentaskan bahwa banyak masyarakat yang betul-betul bisa manfaatkan dalam situasi keramaian pengunjung. Seperti halnya yang jualan atau yang mempunyai usaha di situ bisa dikenal oleh masyarakat luas. Seperti itu Mas Munir. Ya, baik. Untuk Anda yang ingin berinteraksi, bertanya-tanya mengenai apa sih sebenarnya yang disuguhkan atau dan sebagainya gitu ya. Bagaimana Gentong Emas ini berkembang dan sebagainya. Baik, Pak Joni, ini ada yang bergabung pada pagi ini dari kawasan Turen. Pertanyaannya adalah tarifnya berapa Pak masuk? Nggak mahal itu? Ya nggak mahal lah, 10.000 lah. 10.000? Ya. Ini sudah termasuk permainan ini. Di situ ada kolam renang. Oh ya. Parkir juga termasuk itu? Parkir sendiri? Parkir sendiri Mas, karena parkir itu orang kampung yang megang. Jadi kita hanya hanya menginstruksikan pada warga itu bahwa parkir ini memang harus dimasukkan ke lingkungan. Seperti itu. Baik, kalau kita melihat di situ banyak sekali orang-orang yang jualan gitu ya. Ini bagaimana prosesnya? Apakah orang lain bisa jualan di sana atau memang dikhususkan untuk
warga Desa Sukolilo? Rencananya itu seluruh warga Sukolilo. Tapi kita awali dari RT dulu lah. Nanti kalau RT itu sudah memang betul-betul banyak yang sudah jualan, sehingga nanti kita akan membuka peluang untuk tingkat RW. Setelah tingkat RW nanti pedukuhan, setelah pedukuhan kalau memang ini ramai sekali, nanti bisa warga Sukolilo. Oh gitu ya. Siap. Gitu. Yang dijual makanan-makanan khas atau memang makanan-makanan yang ada pabrikan atau memang khas Sukolilo gitu ya Pak? Ada khas Sukolilo juga ada kayak cenil, gatot kayak itu ya. Itu memang khasnya Sukolilo ya. Khasnya Jawa lah. Ya. Gitu. Ya, baik. Ada juga Pak yang gabung di pagi ini dari kawasan Tumpang. Pertanyaannya adalah, Pak, kalau anak sekolah adakah tempat camping dan sebagainya? Ini dari Agus. Baik, kalau tempat camping itu kurang lebih bisa muat untuk kurang lebih 700 orang bisa di situ. Ada camping ground dan di situ ada fasilitas halang rintang seperti yang dipakai outbound. Dan kayak kemarin itu dari Singosari, dari Ngelawang, SMA, SMP itu yang LDK itu trainernya itu ada yang dari kami, ada yang dari sekolahan itu sendiri, Mas. Jadi kami memang betul-betul fasilitasi dan kebanyakan kalau yang sudah LDK di situ melalui trainer kami itu betul-betul banyak perubahan di antara siswa-siswa itu. Karena memang satu basic kami itu juga dari militer. Ya, ini bisa dikembangkan untuk adik-adik. Yang kedua, trainer yang di Gendong Mas ini banyak sekali anggota-anggota tentara aktif yang intinya siap membina LDK dari sekolahan yang berada di Kabupaten Malang bahkan di luar. Insya Allah seperti itu. Ya, oke. Ya. Baik, minta maaf semuanya. Masih dialog bersama dengan Kepala Desa Sukolilo, ada Bapak Joni AR. Kalau beliau ini adalah basicnya memang TNI gitu ya, dan mengabdikan diri untuk masyarakat. Dan luar biasa, hanya beberapa tahun menjabat sebagai Kepala Desa Sukolilo sudah bisa membangun tempat wisata dan potensi-potensi yang lain. Baik, Pak, yang gabung lagi pada pagi ini ada dari kawasan Wajak. Oh, Wajak sendiri. Wajak ya. Atau mungkin tetangga saya lah, nggak tahu lah seperti itu. Pertanyaannya adalah buka jam berapa, Pak? Ini hari apa? Buka jam berapa dan hari apa saja gitu. Buka setiap hari dimulai dari jam 7. Mungkin itu nanti tutupnya ya fleksibel saja. Nanti kalau misalnya warga itu masih kepingin sore di situ, situasi nggak hujan nggak apa di situ ya silahkan. Tapi keamanan insya Allah terjamin di situ meskipun sampai maghrib sampai malam. Oh gitu ya. Iya. Oh iya, saya malah tertarik dengan adanya nanti ada wisata malam. Jarang-jarang loh ya ada wisata malam. Kan kita kalau kita wisata malam kan adanya di kota dan sebagainya. Kalau di desa ada wisata malam luar biasa. Baik, kemudian ada yang gabung lagi dari kawasan Turen lagi, ada Bu Siti di Turen. Pak, yang disediakan menu apa saja? Kuliner apa saja bisa mungkin baru saja bergabung ya, jadi perlu dijelaskan kembali. Ada cenil tadi sama lupis dan sebagainya. Kalau menu-menu kuliner yang lain Pak, seperti nasi dan sebagainya, mungkin saya bisa menambah lah dengan pertanyaan ini. Kalau ada pertemuan dan sebagainya, ini bisa dipakai di sana? Bisa, di sana juga menyediakan ruangan khusus untuk family gathering. Sekalian pesan makannya di situ juga bisa. Fasilitas lain itu ya bisa dimanfaatkan lah intinya seperti itu. Ada ini Pak ya, ada tempat pertemuannya ya? Ada 2 kalau nggak salah di situ. Oke. Baik. Pak Joni, kalau kita bicara tentang potensi desa, bahwa apa yang diharapkan dari desa setelah dibuatnya Gentong Mas, setelah maju, harapannya apakah nanti bisa menambah PAD desa? Tujuannya seperti itu Mas. Jadi saya boleh cerita sedikit ya? Monggo Pak, monggo. Bahwa desa itu kalau tidak mendapat PAD itu tentu kita belum dikatakan desa mandiri. Sehingga dari pola pikir kami, pemerintahan desa ini berupaya terus-menerus untuk menghasilkan penghasilan terhadap desa itu. Melalui pertama pemberdayaan masyarakat, yang kedua
merubah pola pikir masyarakat sehingga pola pikir yang kuno-kuno ini harus dibuat modern supaya apa? Supaya mengikuti perkembangan zaman. Dan yang kedua, kita membuka fasilitas-fasilitas seperti wisata. Terus ada lagi nanti rencana kami akan membuat stadion yang sekiranya nanti di Kecamatan Wajah itu terbagus insya Allah. Insya Allah seperti itu. Dan nanti juga ada kiat-kiat untuk membuat Car Free Day di kampung kami. Dan mungkin banyak di situ karena ya mengingat desa kami ini sebenarnya potensi harus kita gali seperti itu. Dan saya juga berharap desa-desa lain itu menjadi sentral di bukan hanya di Kecamatan Wajah, bahkan Turen, Tumpang itu memang harus kita bersaing sama Batu supaya mancanegara itu nggak ke Batu, ke arah sini begitu insya Allah. Iya, luar biasa. Jadi kalau saya bisa menangkap apa yang disampaikan Pak Joni bahwa akan menjadi sebuah sentra ke Sukolilo itu tidak hanya ke Gentong Emas tapi masih banyak ada wisata-wisata lain ya di situ ya. Oke. Saling menunjang lah Mas intinya. Kalau kita sendirian Kecamatan Wajah saja mungkin nggak bisa. Turen, Tumpang, Marunu mana lagi itu juga harus sebenarnya. Harus harus satu kesatuan ya. Siap. Ya seperti itu. Baik Pak Joni, kalau bicara mengenai pengelolaan, siapa yang mengelola? Apakah dari pemerintah desa sendiri atau dari BUMDes atau Karang Taruna dan sebagainya Pak Joni? Kalau pengelolaan itu ada pihak ketiga sebenarnya. Tapi secara administrasi itu BUMDes. Karena kalau misalnya tidak memberi kesempatan ke BUMDes, PAD kita jadi berkurang. Alhamdulillah sekarang antaranya pihak ketiga, owner sama BUMDes itu betul-betul gabung sehingga desa ini bisa dikatakan desa berbasis wisata yang keberadaannya itu kerjasama, misalnya seperti itu. Ya. Baik Pak, untuk promosinya Pak, ini desa melakukan apa agar Gentong Emas ini bisa lebih dikenal? Promosinya itu kita manfaatkan media ya yang jelas. Media, terus ya komunikasi sama teman-teman yang punya wisata juga. Saya juga ngasih saran kalau kita nggak gabung ya memang ada kesulitan untuk mendatangkan orang, insya Allah seperti itu. Iya. Jadi seperti itu Mas. Ya, untuk Karang Taruna sendiri, apakah ada yang dimanfaatkan? Karang Taruna. Sebagian besar Karang Taruna juga. Oh, Karang Taruna sendiri. Iya, yang manfaatkan. Kayak contohnya nanti kalau misalnya ada wisata malam yang rencananya akan dilaksanakan, itu kita akan mengembalikan budaya-budaya seperti kayak contohnya dulu itu ada ludruk Mas. Nanti ada di tempat kami seperti itu. Cuman kita tidak melulu ke zaman dulu. Jadi nanti ada peran-peran utama itu dari Romeo and Juliet seperti itu. Seperti halnya ini Mas, kayak teater gitu kan? Teater. Okay. Nanti minggu kedua kita ngasih judul untuk hiburan orang tua-tua. Nanti minggu depannya lagi ada ya jenisnya DJ nggak apa-apa. Nanti kita ada religi juga di situ. Oke. Biar gabung. Konsepnya bagus ini teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, masih pada program Forum Kanjuruhan edisi hari ini Sabtu 11 Desember 2021 dengan Kepala Desa Sukolilo Bapak Joni AR yang hadir pada pagi ini di program yang kami mengambil tema wisata desa Sukolilo di Gentong Emas, berpeluang emas. Mengapa disebut Gentong Emas Pak? Ini sebenarnya apakah ada sejarah gitu ya? Saya sampai sekarang mikir ini namanya Gentong Emas. Ternyata tulisannya emas ya, bukan emas ya. Makanya saya gabungkan dengan berpeluang emas seperti itu. Monggo. Ada sejarah sebenarnya Mas. Di sana juga sudah kita pasang bahwa zaman dulu waktu zaman Belanda itu memang dari pemerintahan desa ini namanya Mbah Samio. Ini kepala desa pertama dan beliau ini memang mempunyai gentong 2.
Lah, gentong ini fungsinya untuk menaruh bahan pakan seperti beras. Pada saat Belanda datang, masyarakat kita kelaparan, sehingga menjadi tanggung jawab kepala desa pada saat itu. Singkat cerita, gentong itu tempat beras. Beras itu kalau diambil tidak pernah habis, Mas. Dan gentongnya sampai saat ini masih ada, kita taruh di gentong emas itu di wisata untuk simbol. Itu yang menjadi inspirasi kami bahwa desa ini memang bisa dikatakan untuk lumbung masyarakat Sukolilo, sehingga gentong itu buat nama wisata. Oh gitu, seperti itu ya. Ya ada mistik-mistiknya sedikit sih, Mas. Harapannya Gitu. nanti seperti gentong itu yang nggak pernah habis ya. Siap, seperti itu, Mas. Sekolah semakin Ya maju bolehlah lah. nanti kita ke sana ngelihat. Oke. Sebenarnya gentong itu biasa, cuman ya banyak cerita legenda dari sesepuh desa. Gentong itu masih ada kah yang dulu itu atau memang sekarang hanya replika saja? Masih ada, Oh masih ada. masih ada. Oh pusakanya masih ada. Masih gitu. ada, saya taruh di atas sumber situ sebenarnya. Oh seperti itu. Wah luar biasa. Iya. Luar biasa. Oke, baik Pak Joni, saya pernah membaca beberapa artikel gitu ya bahwa sekolah juga ada pelatihan nari dan sebagainya. Apakah nanti ini akan menjadi kolaborasi juga sebagai sajian untuk selain mempertahankan budaya yang ada, juga nanti akan ditampilkan di Gentong Mas tari-tarian yang memang sudah dilatih yang diikuti oleh warga sekitar. Memang kita punya sanggar juga di situ, sanggar tari, bahkan dari bukan hanya tari, ada juga kesenian-kesenian lain. Kalau tari itu memang kita persiapkan untuk menunjang kemajuan wisata dan desa. Sehingga nanti kalau misalnya ada kegiatan di wisata itu akan kami tampilkan. Lumayan loh Mas itu, karena anak Karang Taruna sebagai pelatih tari itu sudah sering ke beberapa negara. Jadi memang yang melatih tari orang-orang profesional ya Pak? Iya, anak Karang Taruna itu sendiri. Oh. Cuman memang dia sering panggilan ke Belanda sama Malaysia, Singapura, misalnya seperti itu. Jadi nggak kaleng-kaleng lah seperti Enggak. itu. Boleh lah nanti desa lain itu kalau misalnya punya anak kecil diikutkan hari ke Sukolilo. Oke, baik. Kalau melihat itu luasnya berapa Pak wisata Gentong Mas saat ini? Luasnya kurang lebih antara 3 hektar Mas itu. Yang belum terbangun itu kurang lebih 1 hektar. Sementara untuk camping ground sama yang lain-lain itu sudah. Dan ke depan saya juga kepingin ada wisata religi, seperti nanti kita akan bikin replikanya Ka'bah. Oh, Ka'bah nanti biar bisa dipakai Iya. untuk latihan. Latihan anak sekolah-sekolah sama anak-anak itu. Tapi yang memang betul-betul menyerupai di sana di sana. Di Ka'bah ya. Di Ka'bah. Oke. Baik, kalau sistemnya Pak, itu kan apakah tanah milik desa atau milik warga? Kalau milik warga gimana sistem pembagiannya nanti? Pembagiannya persentase sebenarnya. Kalau itu memang kan murni pembangunan itu dari kami sendiri. Tanah milik warga, terus di desa itu menaruh sesuatu atau misalnya kayak setan-setan, sehingga nanti desa mempunyai kemasukan. Dari hasil keseluruhan itu persentase itu kayaknya ada adminnya di situ. Misalnya luasnya sekian, itu nanti ada rumusnya Mas Munir. Oh ya, jadi ada kalau luasnya segini Itu pasti nanti akan dapat sebegini gitu Iya, ya. siap. Oke. seperti itu. Apakah pengaruh dengan adanya kondisi pandemi ini Pak dengan situasi yang datang ke Gentong Mas? Tidak ada pengaruhnya menurut saya. Jadi memang kami ini sifatnya orangnya itu nggak pernah merasakan pengaruh-pengaruh seperti itu. Pengaruh enggak, yang jelas kami akan tetap jalan saja. Seperti itu. Baik, teman-teman semuanya masih di program Forum Kanjuruhan bersama dengan Kepala Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak. Ada yang gabung Pak dari kawasan Dampit. Baik, ini baru saja menemukan kayaknya 97,3 Radio Kanjuruhan. Jadi pertanyaannya kayaknya hampir sama dengan tadi. Bagaimana
awalnya Pak sejarah di sana itu apakah memang persawahan atau memang tanah kosong? Tadi saya sudah sebutkan rawa-rawa ya, mungkin bisa dijelaskan ulang Pak. Di tempat kami yang wisata itu sebenarnya dulu itu bisa dikatakan semak belukar ya. Semak belukar itu ya mantek-mantek masih ini ya. Memang Wingit ya seperti itu ya. Lahan itu tidak bisa dimanfaatkan, sehingga dari dari survei kami memang ini harus dijadikan wisata. Ternyata sekarang alhamdulillah yaitu terbentuk wisata Gendong Mas. Kalau flashback ke Bali itu ada penyewa itu kurang lebih 5 tahun. 5 tahun itu kurang lebih ya 5 juta dari hasil itu, dari hasil sewa lahan yang nggak bisa dipakai. Tapi sekarang setelah kami bentuk seperti itu dan pemiliknya itu alhamdulillah kayak kemarin itu hampir 6 bulan saja sudah mengantongi uang 18 juta kurang lebih Mas. Dan memang ya kerjasama sebenarnya. Ya. Untuk saat ini apakah sudah ada yang masuk ke desa atau memang masih persiapan saja yang akan diprediksi ke desa segini dan sebagainya? Sudah Mas. Itu di BUMDes itu ininya. Rincian-rincian persentasenya itu di BUMDes. Nanti di desa itu kan ketemunya berapa persen, setelah beberapa persen itu nanti akan dibagi lagi ke pendidikan, keagamaan, ke masyarakat, ke lingkungan dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga nanti dari berdirinya Gendong Mas di desa kami itu memang betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas, khususnya Sukolilo. Oke. Gitu. Baik, ada dari Bu Lawang Pak, pertanyaannya, saya dekat kok Pak dengan Sukolilo, apakah saya boleh jualan di sana? Ini gimana Pak? Itu nanti gini Mbak, setelah kami memang betul-betul opening siang malam, itu nanti jenengan bisa koordinasi sama BUMDes. Yes, datang aja nggak apa-apa ke pemerintah desa sana, nanti saya arahkan. Kalau itu kepentingannya untuk kebaikan menunjang sesama, ya nanti bisa diomongkan di situ. Oke. Baik, ada lagi. Ini dari kawasan Kepanjen aja Pak. Ada Pak Agus dari Kepanjen. Siap, Pak Agus. mohon bisa dijelaskan posisi Gentong Mas itu sebelah mana balai desa? Bisa dijelaskan titik-titiknya lah. Iya. Itu Gendong Mas, pokoknya Kecamatan Wajak, Desa Sukolilo, ada balai desa sebelah selatan, sebelah selatannya kurang lebih ya 500 meter di situ sudah terlihat kok. Ya, ada penunjuk jalannya kan? Ada penunjuk jalan. Memang wisata kami itu kayak lembah itu Mas. Oh kayak lembah gitu ya? Iya, kayak lembah. Tinggal moles dikit-dikit lah nanti supaya orang-orang kerasan. Jadi kayak curah gitu ya? Iya. Okay. Yang jelas di situ kami utamakan itu bukan yang paling utama di wisata kami itu adalah satu kebersihan, yang kedua keamanan. Itu. Ya. Jadi parkir apapun insya Allah aman ya? Aman, orang-orangnya juga aman. Di situ kami sediakan tenaga kesehatan juga. Tenaga kesehatan juga. Oke. Baik Pak, kalau kita bicara mengenai Sukolilo ya, selain Gentong Mas, tadi sudah disinggung Sukolilo banyak potensi. Mungkin bisa jelaskan ulang bahwa selain Gentong Mas, saya buka di beberapa artikel bahwa Sukolilo ini adalah penghasil rumput taman. Bisa dijelaskan Pak, selain nanti biar warga saat ke Gentong Mas bisa mampirlah beli rumput taman atau tanaman hias ya. Iya, betul. Memang seperti itu keadaannya. Desa kami menjadi sentral rumput taman, bahkan saya bisa mengatakan survei-survei itu di mana-mana nggak ada. Kalau misalnya dikatakan satu Jawa Timur ini mungkin di tempat kami. Rumput taman itu kan banyak jenisnya, ada yang rumput gajah mini, rumput gajah liar, rumput Jepang, rumput golf, dan rumput Swiss. Sehingga lapangan di Indonesia itu baik di pelosok Bandung, di Papua, di Irian Jaya itu sebenarnya rumputnya dari kami Mas. Oh gitu. Iya. Yang di Kanjuruhan sini tempat Arema kita main itu tetap dari kami, anak-anak kami yang bikin. Saya makanya gini, kalau misalnya ada pengusaha, ada instansi-instansi yang mendengarkan ini, ya kalau misalnya nyali rumput taman
Sukolilo lah. Sukolilo, intinya Sukolilo. Apapun Seperti itu. rumputnya ada di sana gitu ya. Ada Mas. Oke. Bahkan kalau sampean datang ke sana sendiri itu harganya jauh lebih murah. Kalau misalnya di Splendid atau di Surabaya itu 22.000 per meter, kalau di tempat kami itu hanya 8.000. Wah, jauh sekali ya. Iya, Oke. 2 kali lipat sebenarnya. Mm-mm. 8 kali itu misalnya lapangan itu jumlahnya berapa ribu meter, kalau kali 10.000 kan bisa ratusan juta selisihnya. Ya, oke. Seperti itu. Kalau ingin membuat taman lah di rumah ya, selain berkunjung ke Gentong Mas tadi bisa pesan rumput. Kalau bunga-bunganya Pak? Bunga ada anggrek di sana. Oh, anggrek ya. Itu anggrek itu punya ini KWT. Oke. KWT itu kelompok wanita tani punya desa. Di situ menyediakan. Bahkan kemarin bupati juga ke sana itu. Ya, iya, Ibu-ibu oke. gitu. Baik, minta mengingat semuanya. Kalau saya pernah lewat di Sukolilo, bahwa kalau Anda lewat di jalan Sukolilo itu, Anda bisa melihat bagaimana halaman rumah orang itu semuanya hijau dengan rumput ya. Ini jadi seperti itu. Selain datang ke Gentong Mas, Anda selama perjalanan akan dimanjakan dengan pemandangan rumput yang banyak. Baik Pak Joni, harapan Pak Joni agar kedepannya Gentong Mas ini semakin bagus, monggo Pak. Ya, harapan saya yang pertama, satu sama lain memang harus saling kerjasama. Yang kedua, saya juga menginformasikan kepada orang tua yang berada di Kabupaten Malang ini, kami pun juga menyediakan di situ yang namanya outbound baik orang tua, perusahaan, instansi dan sekolahan, dan di situ macam-macam. Ini satu lagi outbound kami yang untuk anak TK, anak SMP itu memang sifatnya edukasi pembelajaran. Seperti halnya ada menanam rumput taman, itu cooking class, bertani dan lain-lain. Dan harapan besar lagi bahwa di Malang Selatan ini memang betul-betul menjadi persaingan kota batu. Oleh karena itu saya juga berharap kepada seluruh pemerintah desa, ayo coba digali potensi setiap desanya masing-masing, koordinasi sama masyarakat setempat sehingga mana yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan bisa menjadikan desa itu mandiri, segera dikoordinasikan. Kami siap untuk menjadikan para Pok Darwis ya, kelompok sadar wisata itu menjadi betul-betul memahami. Kami juga membuka peluang itu. Gak apa-apa Mas, nanti kita akan gratiskan aja, gak apa-apa untuk pelatihan itu. Oke. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Joni, bahwa setiap desa harus ada potensi-potensi sehingga wisatawan yang ke sana ke Malang Selatan bisa kemana saja ya, otomatis betah di sini, nggak usah ke daerah lain ya. Baik, terima kasih Pak Joni yang sudah hadir. Sukses buat Desa Sukolilo. Tentunya nanti kalau ada perkembangan lagi kita akan adakan dialog lagi bersama dengan Kanjuruhan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Baik, teman-teman semuanya, demikian tadi kita dialog dengan Bapak Joni AR, Kepala Desa Sukolilo. Terima kasih, tetap semangat dan tetap stay tune 97,3 Radio Kanjuruhan. Saya Munir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanjuruhan FM. Terima kasih Anda masih bersama Radio Kanjuruhan FM. Dan mari kita melangkah pada program